Halo teman-teman, salam sehat selalu. Dan semoga Anda semua bersama keluarga tetap kuat, sehat, dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan membahas, mereview hasil pertandingan di Piala Super Eropa yang dimainkan Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Mempertemukan antara juara Liga Champions Real Madrid dan juara Liga Eropa Eintracht Frankfurt. Hasil pertandingan, Madrid memenangkan laga dan menjadi juara di Piala Super tahun ini setelah mengalahkan Frankfurt dengan 2-0. Dua gol Madrid diciptakan oleh David Alaba dan satu gol lagi diciptakan oleh bomber Madrid. Pasti kita semua tahu, Karim Benzema. Nah, sebelum kita ke sana untuk mereview pertandingan antara Madrid dan Frankfurt, Piala Super Eropa ini ya pasti teman-teman sudah tahu, juara Liga Champions dan juara Piala UEFA yang kemudian sekarang Liga Eropa. Nah, kalau saya sedikit ke belakang untuk menceritakan piala yang satu ini, itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1973. Ya, Piala Super ini yang kemudian dimainkan pada tahun 74 dengan Ajax Amsterdam menjadi juara saat itu, saat mengalahkan AC Milan dengan agregat 6-1. Nah, dulunya ini Piala Super ini masih berlangsung dengan sistem home and away, jadi dua pertandingan, tandang kandang, sebelum tahun 1997 berakhir, sehingga hanya dipusatkan satu laga aja dan bermain di tempat netral. Itu yang kita saksikan sampai sejauh ini, sampai pertandingan di Kamis pagi, di mana harus bermain di Stadion Olimpiade Helsinki di Finlandia. Dan Piala Super ini, gagasan awalnya itu dicetuskan oleh seorang jurnalis, saya pikir ya, editor olahraga di harian terkenal Belanda, De Telegraaf, namanya Anton Wiltkamp kalau tidak salah. Dan dia yang mengusulkan ini, pertarungan antara juara Liga Champions saat ini bernama dengan UCL, bertanding melawan juara Cup Winners' Cup. Ya, yang kemudian Cup Winners' Cup itu sudah tidak ada UEFA, dan sekarang Liga Eropa. Nah, ide inilah yang dicetuskan oleh Anton, dan akhirnya disetujui oleh UEFA, dan dipertandingkan. Sebenarnya di akhir 73, namun dimainkan di 74. Nah, piala ini kan sebenarnya idenya itu tahun 71 yang sudah dilakukan oleh Anton. Nah, terus berkembang sampai saat ini. Oke, itu hanya intro saja dari saya dengan Piala Super ini. Nah, bagaimana dengan Madrid yang menjadi juara? Madrid untuk kelima kalinya menjadi juara di ajang Piala Super setelah mereka melakukannya pada 2002 pertama kali. Kemudian terakhir Madrid juara itu 2017. Jadi cukup lama juga. Kalau bisa dilihat ya, hampir ada 5 tahun ya mereka ini puasa, dan kemudian mereka bisa meraih lagi setelah mengalahkan Frankfurt dengan 2-0. Sesuatu yang baik bagi mereka start pada 2022 ini, karena Ancelotti sebagai pelatih itu sudah mempersembahkan paling tidak ada ini gelar keempat mereka. Karena di Januari lalu mereka meraih Supercopa de España. Dilanjutkan dengan juara di La Liga. Kemudian mereka bisa merebut Piala Champions atau UCL ya, di Champions League. Dan mereka mendapatkan di Rabu waktu setempat, yaitu Piala Super ini. Masih akan ada lagi satu gelar yang akan diburu oleh Ancelotti bersama dengan Los Blancos, yaitu Piala Dunia antar klub ya, yang mungkin akan dimainkan pada awal 2023, karena akhir tahun ini kan di Qatar tuh ada perhelatan besar Piala Dunia yang akan dimainkan antara November dan juga Desember. Bagi Madrid, mereka pantas layak untuk memenangkan pertandingan melawan Frankfurt. Ya. Walaupun dalam penguasaan bola memang kelihatan tidak begitu jauh. Mereka 58% penguasaan bola dan Frankfurt itu sekitar 42%. Madrid sepanjang laga itu melepaskan ada 6 on target dari 13 tembakan. Sementara Frankfurt 6 tembakan ada 3 on target. Ya, jadi Frankfurt memberikan perlawanan juga. Tapi memang Madrid lebih layak menang karena banyak peluang yang mereka ciptakan selain penguasaan bola. Dan kita bisa melihat dari starting 11 yang dimainkan oleh Ancelotti ini memang starting 11 terbaik yang juga selalu dimainkan di
UCL pada musim kemarin sampai mereka bisa menjadi juara di Paris atau di Stade Frank dengan mengalahkan Liverpool saat itu 1-0. Ya. Dan ini bisa kelihatan tetap dengan Courtois, ya, Thibaut Courtois di bawah Mister, ada Carvajal bermain di kanan, ada Ferland Mendy bermain di kiri, dan Militao dan Alaba yang bermain di posisi back tengah, ya, bukan Rudiger yang mereka sudah ambil. Rudiger ada, tapi akan itu dimainkan oleh Ancelotti di babak kedua. Tapi kalau starting line up ini dia menempatkan pemain-pemain terbaik yang sudah sejauh ini memang sudah menyatu dengan tim dan sulit untuk dikalahkan. Di tengah bahkan ada 3 gelandang terbaik mereka, Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Di depan Federico Valverde tetap bisa menjadi pemain utama di sini, ya. Walaupun mungkin dia ditarik di babak kedua, tapi dia tetap di sana. Vinicius Junior dan Benzema ikut ada di sana dengan formasi skema 4-3-3 yang dimainkan oleh Ancelotti. Dan ini berjalan dengan baik sepanjang laga. Penguasaan bola mereka dan beberapa tembakan yang memang hampir saja mencetak gol ke gawang Kevin Trapp, penjaga gawang dari Eintracht Frankfurt ini. Dan memang ada terjadi 4-5 pergantian yang dilakukan oleh Ancelotti setelah mereka merasa di atas angin. Mereka bisa untuk mengunci pertandingan ini untuk bisa meraih Piala Super. Termasuk Rudiger masuk, ya. Ada Dani Ceballos, kemudian Aurelien Tchouaméni yang ikut di dalam, ya. Pemain baru ini yang mereka baru datangkan. Termasuk juga ada Edouard Camavinga yang ikut bermain. Rodrigo juga ditampilkan dalam pertandingan ini. Dan bisa melihat semua pemain yang datang dari bench, ya, dari bangku cadangan itu pemain-pemain bagus. Pemain-pemain yang tidak kalah juga kualitas mereka dengan apa yang ada dalam tim inti di starting 11 Ancelotti. Dan bagaimana dengan Frankfurt? Frankfurt bermain 3 back yang ditampilkan oleh pelatih Oliver Glasner. Selain Kevin Trapp, di belakang memang ada 3, ya. Ada Ndika, Melo, Torre yang bermain. 3-4-2-1 memang kelihatan. Menggantungkan Mauri sendiri di depan, dengan ada 2 yang membackup dia, yaitu Kamada, pemain Jepang ini, dan Lindstrom di belakang Mauri. Nah, ada 4 gelandang yang dipasang oleh Glasner. Saya pikir ini untuk membendung kekuatan, kelebihan dari Madrid dengan Modric, Kroos, Casemiro, ada juga Valverde yang bisa membantu, ya, pemain yang sangat dengan mobilitas yang sangat tinggi yang bermain di gelandang serang ini. Sehingga bagi Glasner, dia perlu ada 4 pemain di sana yang dipimpin oleh Sebastian Rode. Juga ada Shaw, ya, ada Lens yang bisa ada di posisi ini. Jadi saya pikir mereka coba untuk membendung dengan 4, tapi itu pun memang mengalami kesulitan. Secara kualitas, ya, kita tahu bersama, wajar bahwa Madrid punya pemain-pemain top, pemain-pemain yang secara kualitas lebih bagus dibandingkan dengan Frankfurt. Tapi tetap bagi Ancelotti, dia berhati-hati terus, ya, bermain dengan Frankfurt, karena dia tahu bahwa Frankfurt inilah tim yang menyisikan Barcelona di semifinal di Liga Eropa, dan mereka bisa melaju ke final kemudian bisa menjadi juara. Jadi tetap Ancelotti waspada dengan permainan atau gaya mereka dengan counter attack, ya. Memang sedikit lebih banyak menunggu Frankfurt ini, karena Frankfurt tahu mereka membiarkan pemain-pemain Madrid menguasai bola, sulit mereka untuk bermain terbuka. Ini bahaya buat mereka, pasti akan dimakan oleh Madrid, dan mereka mengandalkan serangan-serangan balik. Walaupun memang tidak efektif, ya. Kenapa sampai Frankfurt itu tidak begitu efektif dalam penyelesaian akhir juga? Ini mungkin salah satu indikasinya mereka kehilangan pemain terbaik mereka, Filip Kostic, yang dalam pertandingan ini tidak dibawa oleh Glasner. Kostic itu sudah menjalin hubungan dengan Juventus untuk dia pindah. Ya, dia sudah melakukan tes medis di sana dan dia harus hengkang. Ini yang sangat disayangkan, ditangisi oleh Glasner sebagai pelatih, karena dia menjadi pemain harapan. Di Liga Eropa kemarin, dia tampil luar biasa, bagus. Dia terlibat di dalam 22 gol pada musim lalu bersama dengan Frankfurt. Dari 176 pertandingan, Kostic ini membuat 33 gol di semua ajang bersama dengan Frankfurt dan 64 assist. Ini pemain Serbia yang bagus. Dia berusia 29 tahun, makanya Juventus itu tertarik. Dia sempat ingin hengkang dari Frankfurt pada musim kemarin, tapi ditahan oleh Glasner ini, dibujuk untuk tetap bertahan. Dan akhirnya dia memberikan hasil yang bagus. Mungkin kalau dia cepat-cepat keluar kemarin, dia tidak akan berlabuh di Juventus. Karena dia memberikan permainan yang mengesankan, sehingga dilirik oleh banyak klub termasuk Juventus. Kalau dia ada di garis depan bersama dengan Frankfurt di saat menghadapi Madrid, akan lain ceritanya. Karena ini pemain yang selalu menjadi pembeda di depan. Oleh sebab itu, Glasner tidak punya pilihan lain memang. Tanpa Kostic,
dia harus mendorong Mauri yang ada ke depan dengan bantuan Kamada. Tapi beda kalau ada Kostic, ada Mauri sana dan Kamada, juga ada Lindstrom. Ini 4 pemain yang paling bagus berbahaya pada musim yang lalu. Tapi saya sendiri sudah mengatakan feeling bahwa Frankfurt sulit untuk bisa menjadi juara memang. Ya, wakil Jerman ini agak berat ketika mereka melangkah melawan dengan Madrid. Mereka dalam posisi yang tidak bagus. Tren mereka nggak bagus karena baru dihajar di Bundesliga oleh Bayern Munchen di depan publik mereka, di kandang mereka, kalah dengan 1-6. Ini adalah tamparan pukulan memang buat Frankfurt di saat mereka harus menatap laga di Piala Super menghadapi Madrid. Sehingga itu yang saya mengatakan, ini agak sulit buat mereka. Ya, di samping kalah secara kualitas, mereka berat untuk bisa menang, apalagi tanpa Filip Kostic juga dalam pertandingan ini. Jadi selamat buat Madrid yang sudah bisa meraih gelar kelima mereka di ajang Piala Super ini, dan tinggal kita menunggu bagaimana mereka apakah bisa mendapatkan juga di Piala Dunia antar klub. Kita akan lihat nantinya, dan saya tetap meyakini dengan materi kualitas yang ada di Madrid, ya, ini mereka bisa mendapatkan gelar juara dunia antar klub. Dan juga posisi mereka, peluang mereka untuk mempertahankan juara di La Liga ini terbuka. Meskipun juga Barcelona sekarang ini agresif sekali dalam hal di bursa transfer musim panas ini. Karena mereka ingin mendapatkan, menggeser posisi Madrid tentunya ketika Barcelona tidak mendapatkan hasil apa-apa pada musim lalu. Dan Barcelona menjadi lawan sepadan dengan Madrid dalam perebutan gelar juara di La Liga pada musim ini, 2022-2023. Oke, sampai di sini review saya, pembahasan dengan suksesnya Madrid yang bisa menghentikan Eintracht Frankfurt dengan 2 gol dari Alaba dan juga Benzema. Ciao!